Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Bunda akan menjelaskan tentang pertumbuhan hewan pembelajaran 4 sampai 6. Kita akan belajar tentang daur hidup. Daur hidup itu merupakan seluruh perubahan yang dialami makhluk hidup dari kecil sampai dewasa, ya. Kali ini kita akan belajar 3 daur hidup. Yang pertama ada kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu berdiam diri dan membentuk kepompong. Kemudian jadilah kupu-kupu. Ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang daur hidup katak. Sama dengan kupu-kupu, katak itu dimulai dari telur, ya. Anak-anak, dimulai dari telur. Kemudian jadilah berudu, katak muda, sampai tahapnya katak dewasa. Ketiga, daur hidup nyamuk. Nyamuk itu dimulai dari telur juga. Telur menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nah, perlu diingat tahapan kupu-kupu itu ada 4. Yang pertama telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Sangat mudah, ya. Bagaimana daur hidup kupu-kupu? Seperti ini gambarnya, ya. Pertama jadi telur, kemudian ulat, lalu jadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Yuk ikuti gerak menirukan kupu-kupu. Ini adalah gerak telur. Gerak telur itu posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan. Kemudian gerak ulat. Gerak ulat itu posisi badannya merangkak, ya. Ada gerak kepompong. Gerak kepompong tangannya di atas kepala mengepal seperti ini. Kakinya diangkat satu menyerupai menggantung pada pohon. Itu adalah gerak kepompong. Dan terakhir ada gerak kupu-kupu. Posisi badan berdiri, tangannya terbuka dikepakkan seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat seperti itu. Daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur. Lalu dia akan berubah menjadi berudu seperti ini. Setelah berudu, beberapa waktu jadi katak muda, dan terakhir jadilah katak dewasa. Ini adalah daur hidup katak. Tadi kupu-kupu ada 4, daur hidup katak juga ada 4, telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Terakhir, yang ketiga kita akan bahas tentang daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk diawali dari telur, sama ya. Dari telur, akhirnya telur tadi menetas, anak-anak, menetas menjadi jentik-jentik seperti ini. Nah, jentik-jentik berubah menjadi pupa, dan beberapa waktu yang agak lama, pupa tadi akan jadilah nyamuk dewasa nih, ya. Perlu diingat, tahapan perkembangan nyamuk terjadi di media air, jadi telurnya dimasukkan ke air oleh nyamuk. Nanti akhirnya jadi jentik-jentik, pupa, dan akhirnya nyamuk. Beberapa nyamuk bisa menyebabkan penyakit yang mematikan, seperti nyamuk Aedes aegypti. Itu adalah nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah, sehingga kita harus menjaga lingkungan rumah agar terhindar dari nyamuk Aedes aegypti. Menjaga kebersihan tadi adalah tanggung jawab kita, ya. Kita bisa mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan cara membuat poster. Poster yang kalian buat itu sebagian besar digunakan untuk menyampaikan informasi yang penting-penting kepada masyarakat. Poster biasanya ditempel di tempat-tempat umum seperti jalan raya atau mungkin pasar, seperti itu, yang berisikan ajakan kepada masyarakat dalam bentuk bisa dirupakan tulisan atau gambar, atau mungkin perpaduan antara tulisan dan gambar. Ketika kalian menyampaikan poster, gunakan bahasa yang sopan, ya. Berikut contoh poster. Nah, ini di bawah ada contoh poster. Kalau ini tentang poster kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal dari rumah tangga yang sehat. Ya, ada tulisannya juga ada gambarnya. Jadikanlah perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, ini merupakan ajakan. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Terima kasih. Ya, sekian pembelajaran 4 dan 6 yang Bu Dina sampaikan. Kurang lebihnya Bu Dina mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.